Halo kawan CBN Education, Selamat datang di Ruang Tengah. podcast yang ngobrolin tentang pendidikan, kreativitas, dan kisah inspiratif anak muda Indonesia. Jadi Mbak Riri, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang memiliki pengalaman unik nih. Jadi beliau ini kuliah di Malaysia dan magang di salah satu studio animasi legendaris, yaitu Lekopak Production. Betul banget Mbak Kina. Siapa sih yang nggak tahu Lekopak? Lekopak adalah rumah dari karakter ikonik Upin dan Ipin. Oke. Nah, tamu kita hari ini adalah Syifa Elwidat. Dia adalah salah satu alumni Asia University yang berkesempatan terlibat langsung di dalam studio tersebut nih. Gimana kalau kita langsung panggilin aja? Boleh banget. Kak Syifa. Halo. Halo Kak. Halo. Silakan duduk Kak. Iya, makasih. Oke. Halo, apa kabar nih Kak Syifa? Alhamdulillah. Ya Allah. Kak Syifa, sebelumnya kita manggil Kak Syifa nih enaknya apa ya? Syifa aja sih. Oh, Syifa aja. Oke. Syifa, boleh dong sharing-sharing nih ke kita alasan utama atau awal mulanya bisa kuliah di Malaysia, di luar negeri tuh gimana sih? Jadi awalnya itu aku pengen banget kuliah di luar negeri. Oke. Terus kebetulan di Malaysia itu ada saudaraku dan beberapa kali orang tua aku ke sana gitu kan. Nah, alhamdulillahnya keterima di IU Asia University. Nah, di sana sebelum berangkat ke sana aku 3 tahun kuliah di PNJ dulu nih. Nah, setelah itu 1 tahun aku lanjutin kuliah di sana di Asia University. Berarti itu double degree gitu ya? Iya benar, double degree. Oh, berarti Syifa berangkat ke Malaysia. Iya, 1 1 tahun di sana, 1 tahun. Selama 4 tahun, 3 tahun kuliah di Indonesia, 1 tahun kuliah di Malaysia. Berarti berangkatnya itu di tahun ke semester 7 ya? Semester 7 dan 8. Berarti semester akhir gitu Iya. ya? Oke. Di sana, baru magangnya di sana gitu ya? Iya, Oke. Bisa nggak Kak ceritain sedikit nih tentang program studi Kak Syifa selama di Malaysia? Aku itu selama kuliah ngambilnya program studi BICT. BICT itu Bachelor Information Communication and Technology. Oke. Kalau nggak salah yang aku dengar itu udah ganti program studi. Oh iya, ya? benar. Betul, Jadi betul. BDCM Oh, gitu. BDCM. Bachelor Digital Creative Creative Media. Oke. Nah, karena aku ngambil BICT, aku mempelajari tentang IT. Oke. Tapi selama nggak cuman IT yang pelajari, aku pelajarin juga untuk industri kreatif nih, kayak misalnya desain grafis, animasi, virtual reality, pokoknya yang berhubungan dengan multimedia. Oh, berarti memang BICT kenapa diganti? Karena memang BICT pun dulu yang dipelajari dan mata kuliahnya sama dengan BDCM sekarang ya. Sebenarnya BICT kan lebih ke IT ya. Cuman dulu belum ada BDCM itu. Oh, gitu. Oke. Menarik ya. Terus Kak Syifa aja ya. Iya, Syifa, santai aja. Selama kuliah di Malaysia nih, kan pasti 3 tahun tadi di Indonesia, 1 tahun di Malaysia. Iya, benar. Pasti dong kerasa kayak perbedaannya tuh kuliah di sana dan di Indonesia tuh ada kan? Apa sih perbedaan yang kayak Kak Syifa rasain selama kuliah? Yang paling kerasa sih Kak, jadi kayak dari segi bahasanya, kita tuh pakai Melayu Inggris, dosen-dosennya tuh ngomong pakai Melayu Inggris. Tapi karena Indonesia sama Malaysia itu enggak Mirip ya bahasa. Nggak jauh beda, negaranya juga sebelahan kan, jadi masih bisa adaptasinya mudah sih. Terus yang lanjutnya kayak dosen itu suka ngajakin kita jalan-jalan nih, nggak cuma materi aja. Ngajakin jalan-jalan, misalnya kita ke mall, kita lihat virtual reality di sana gitu, sambil ngejelasin virtual reality itu kayak gimana sih cara kerjanya gitu. Terus jadi nggak cuma sekedar teori aja gitu ya, iya, diajak buat aksi gitu ya. Oke ya. Terus aku juga sempat
dapet dosen sejarah Malaysia, dia ngajakin jalan-jalan ke museum gitu, mengenalin sejarah-sejarah apa sih yang di Malaysia gitu. Wah, seru banget ya Syifa ya, berarti kuliah di sana ya. Seru. Jadi kita dibikin serasa nggak kuliah gitu ya, jadi belajar, tetap belajar tapi juga bisa sambil pelajarin budaya dan jadi nggak bosan sih di sana. Iya. Jadi banyak sih waktu yang kita belajar. Banyak juga yang dipelajarin gitu ya, bukan cuma sekedar teori gitu. Benar. Oh ya, Kak Syifa kalau nggak salah pernah ya jadi perwakilan kampus untuk acara internasional semacam pertukaran pelajar gitu. Benar, kayak pertukaran pelajar gitu. Aku sama beberapa teman kelas aku ke Kuala Tengganu di sana. Kegiatannya namanya Perempuan Sejagat. Nah, kita tuh kayak seru banget tuh, kayak misalkan kita masak-masak sama warga di sana, sekaligus kita nginepnya di rumah warga. Oh iya. Terus kita juga banyak kegiatan outdoor kayak misalkan lari pagi. Terus kebetulan aku sempat ketemu sama Menteri Pendidikan Malaysia dulu sana gitu. Ngobrol-ngobrol sedikit gitu sih. Kalau boleh tahu itu berarti dari negara lain pun juga ikut serta? Iya, karena kan kita dianggapnya di Malaysia itu kita dianggapnya sama mahasiswa internasional ya. Jadi aku ketemu sama beberapa mahasiswa dari kampus lain yang dari Thailand, misalkan dari luar negeri lain gitu. Berarti bahasanya bahasa Inggris aja di situ? Bahasanya bahasa Inggris. Gitu. Dari kampus lain juga ada Kak? Iya, ada. Oh, berarti satu enggak Malaysia itu semua. Kalau dari perwakilan dari Indonesia nih, apakah cuma Kak Syifa? Apa ada teman-teman yang lain ada juga? Sih ada dari Indonesia. Satu kampus juga? Iya, ada beberapa orang, sekitar 5-6 orang perwakilan AYU sih, perwakilan AYU gitu. Berarti itu ada kegiatan lainnya dari itu, berarti di luar dari akademik nggak sih Kak? Iya, di luar dari akademik. Semakin seru gitu ya kuliah di sana ya, buat teman-teman mungkin yang mau kuliah nih, kuliah di luar negeri, bisa juga dicoba dari pengalaman Kak Syifa. Yang sangat inspiratif gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu nih Kak, Kak Syifa pengalamannya sebagai mahasiswa internasional di Malaysia itu kayak gimana? Jujur seru banget sih di sana. Jadi tapi awal-awal tuh sempat konflik kan yang tadi aku bilang. Nah, tapi aku itu tinggal sama teman-teman aku dalam satu unit apartemen. Jadi kita saling merangkul aja sih kalau misalnya konflik. Nah, karena di sana dalam seminggu itu aku cuma beberapa hari kuliah, jadi aku sempat ngambil part time. Oh, part time. Jadi ngambil part time. Aku sempat jadi kasir di food court. Oh iya. Jadi seru banget sih sambil belajar cara komunikasi sama orang di Malaysia gitu. Terus sempat mengisi waktu kosong juga. Iya, benar. Biar nggak homesick lagi. Iya, biar nggak homesick, jadi agak lupa deh homesicknya gitu. Terus aku juga adaptasi sama lingkungannya, sama dosen-dosennya gitu. Tapi di sana overall seru sih. Wah, benar-benar seru banget gitu ya. Kayaknya nggak kayak kuliah tuh kayak main gitu ya di sana ya. Banyak banget yang dipelajari. Jadi pengen kuliah lagi rasanya. Dari hayu atau kuliah sambil jalan-jalan tuh bisa bisa banget. Lagi kalau misalnya mau jadi selebgram juga bisa. Boleh. Oh, Kak Syifa dulu ini ya, apa namanya? Katanya terkenal ya di kampusnya. Enggak sih, itu kata siapa? Terus kalau misalkan tadi kan kita yang seneng-senengnya gitu ya, ada nggak sih tantangan yang kayak bikin Syifa tuh udah deh gue balik aja nih ke Indonesia gitu, yang bikin ngedrop banget, ngedown banget gitu pas gue. Tapi sempet kayak gitu ya, kalau misalkan lagi ada masalah atau lagi berantem sama teman, saya pengen pulang gitu kan. Cuman balik lagi kita harus saling nguatin kita di sana. Terus kita tuh juga harus bikin support system karena di sana kita cuma teman-teman, cuma sama teman-teman, terus jauh dari orang tua gitu kan.
Terus cuma punya temen lah gitu ya, kayak mau minta tolong siapa lagi kalau ada apa-apa gitu ya. Terus kangen juga sama masakan rumah. Oh iya bener sih makanannya. Iya, gitu. Tapi semua pelan-pelan bisa teratasi sih seiring perjalanan waktu. Kalau boleh tahu dari semua itu ya Kak Syifa, apa sih hal yang paling Kak Syifa syukuri selama berada di sana? Yang paling aku syukurin, aku bisa ngelihat beberapa perbedaan. Kalau di Indonesia kan kita kayak ngelihat orang tuh, oh ini orang Indonesia gitu. Kalau di sana kebetulan ada beberapa etnis kan, ada Chinese, India, sama Melayu gitu. Jadi karakternya juga pasti beda-beda nih. Tapi untungnya bisa sih adaptasi dengan orang-orang Malaysia di sana. Terus aku juga bisa belajar banyak hal, kayak misalkan bersosialisasi sama mengelola emosi di waktu gitu. Jauh lebih mandiri gitu ya, kayak semuanya benar-benar terjun ke dunia nyata gitu kan. Selama ini kayak sama orang tua, apa-apa sama keluarga gitu ya. Apa-apa sama orang tua, nyelesain masalahnya sama orang tua. Iya, benar. Kalau di sana kan kayak aku gitu, kalau cerita sama orang tua, ya udahlah akhirnya nyelesain masalah sendiri. Jadi secara nggak langsung kita juga berpikir kritis gitu. Iya, benar. Critical thinkingnya juga diuji tuh teman-teman. Nah terus selama magang nih, kita balik lagi ya ke magang nih kayak Syifa. Di magang les kopak itu gimana sih Kak? Awalnya kok bisa sampai masuk ke les kopak gitu kan? Iya, padahal dia kan kayak bisa dibilang perusahaan yang sangat besar gitu kan. Kebetulan kan aku ngambil jurusan multimedia ya. Aku tertarik nih sama animasi karena aku punya beberapa ponakan sering nonton kartun. Aku sering, oh ini lucu nih, kayaknya seru nih kalau buat gitu. Ya udah akhirnya di Malaysia kebetulan ada Le Kopak Production. Akhirnya aku coba cari-cari tahu, kayaknya aku cocok bikin animasinya sebagai animator gitu, untuk coba ngelajarin gimana caranya bikin animasi, gerakinnya gitu. Terus ya udah akhirnya aku cobain bikin portfolio animasi. Karena sebenarnya di perkuliahan sebenarnya udah diajarin kan, cuman harus kita ulik lebih dalam gitu. Akhirnya aku coba bikin, terus aku coba apply di sana, dan alhamdulillah beberapa minggu kemudian aku dipanggil untuk interview. Gitu. Sebenarnya ada di balik kisah itu ada aku tuh yang terakhir dipanggil untuk interview magang. Yang lain teman-teman aku udah pada dipanggil, aku agak panik sendiri gitu. Iya. Pasti panik sih kayak gitu, kayak aduh ketinggalan nih sendirian. Iya. Alhamdulillah rezeki sih, rezeki dapet sana. Kadang kalau sabar tuh jadi kayak suatu hal membuahkan hasil gitu ya. Cepet deg-degan, terima di mana nih ya gitu kan. Berarti kayak teman-teman yang mungkin yang masih pada kuliah sekarang ya, ini jadi pembelajaran juga. Nggak perlu panik atau kayak takut ketinggalan dari teman-teman yang lain kalau misalkan aduh belum dapat tempat magang gitu. Selagi kalian masih berusaha dan sabar, itu pasti bakal membuahkan hasil kayak Kak Syifa ini. Yang penting usaha sih, kerja keras gitu. Coba bikin portfolio sebanyak mungkin sebagai latihan kalian tuh. Terus nanti dipilah-pilah mana yang bagus, mana yang kurang bagus, nanti diperbaikin lagi. Benar. Kayak sabarnya tuh paling diuji, tapi dapat hasil yang bahkan paling bagus di antara semuanya gitu ya. Masya Allah. Terus Kak Syifa, selama magang di sana, boleh tahu nggak sih Syifa itu proyeknya tuh megangnya tuh apa, atau divisinya tuh di bagian apa, spesialisasinya tuh apa sih? Jadi sebenarnya tuh di studio animasi tuh yang aku tahu nggak cuman divisi animasi doang, ada beberapa divisi kayak misalkan music editor, terus tim lightingnya juga ada, bahkan tim renderingnya juga
beda sendiri gitu. Nah kebetulan aku masuk di animation production. Oh, sesuai dengan jurusan gitu ya? Iya, aku bikin animasinya, aku gerakin karakternya, tapi aku di bawah under produser gitu. Oh gitu, oh iya. Waktu bikin animasi itu, misalkan kita kan kita taunya kan yang udah ada di TV tuh kayak banyak karakternya, terus kan pasti kayak misalkan satu orang misalkan si Upin nih, si Upin lari, nah itu tuh lari itu bisa memakan waktu berapa lama untuk pembuatan animasinya gitu? Sebenarnya yang diukur itu bukan larinya yang berapa lama, tapi kerjaan scene per scene-nya gitu. Jadi kita ngerjain dalam satu episode itu kita dikasih deadline 1 minggu nih, misalkan 1 minggu. Nah kita dibagi-bagi, dan satu tim itu ada beberapa animator. Nah satu animator itu bisa mengerjakan scene beberapa scene, misalkan 5-10 scene. Nah di satu scene itu misalkan ada scene Upin lari gitu. Nah lanjut lagi ke scene selanjutnya. Nah kita kerjainnya hitungannya scene gitu, bukan per karakter. Waktu dari lari terus dia main kelereng, lompat main kelereng gitu. Nah dikerjainnya itu di per scene-nya gitu. Biasa kalau satu hari tuh bisa dapat berapa scene? Tergantung susah gampangnya ya. Kalau misalkan scene itu juga ada kayak misalkan matahari terbenam, itu juga kan termasuk scene gitu. Nah itu gampang. Detail itu ya. Iya, detail itu. Kayak gitu. Itu kalau kayak gitu emang bisa cuma beberapa menit juga bisa kita kerjain gitu. Nah yang susah itu kayak lari itu loh, gitu. Karena dia cepat gitu ya. Ngegerakin kakinya lah, ngegerakin badannya, Animasi yang kepalanya. sulit tuh bikin lari itu. Iya. Oh jadi kayak nggak sesederhana itu ya buat animasi. Iya. Kelihatannya sih simpel ya, tapi kayaknya di balik itu ternyata ada banyak orang yang usaha, banyak kerja keras. Padahal kita nonton kayak ya biasa aja gitu. Oh gini doang gitu ya. Itu sebenarnya nggak gitu guys. Dari Kak Syifa selama jadi animator di Les Kopak itu berarti berapa lama? 3 bulan ya? 3 bulan. Nah, skill apa sih yang Kak Syifa pelajari gitu, yang ternyata selama belajar di kampus tuh nggak dapet, atau ternyata susahnya tuh ternyata animasi kayak gini, skill penting gitu yang Kak Syifa dapat. Karena kita terjun langsung ke sebuah perusahaan kan, jadi kita tahu nih, begini susahnya gitu ya. Jadi aku juga belajar animasi nggak cuma teori doang dari mata kuliah. Terus sebenarnya kan di mata kuliah itu juga praktek kan, tapi kan cuma sedikit. Nah kita terjun langsung, jadi sesusah ini bikin animasi, nggak cuman kayak gerak-gerakin. Iya, nggak cuma gerak-gerakin doang, ada prosesnya lagi, rendering, ada lighting lagi gitu kan. Mungkin terlebih banyak lagi ya, banyak tim animator juga ya. banyak banget tim animatornya gitu. Nah aku jadi tahu prosesnya, gimana cara gerakin animasinya, aku jadi tahu workflow-nya, aku jadi tahu ritme kerjanya kayak gimana. Nah yang paling penting aku jadi tahu gimana cara komunikasi antar rekan kerja dengan atasan. Aku jadi tahu gimana alur-alur kerja ngerjakan animasi. Jadi ketika nanti terjun ke dunia kerja tuh udah nggak sekaget itu. Iya, udah nggak sekaget itu. Itu sih gunanya magang kali ya. Benar. Oke, terus ya itu sih tadi tantangan selama magang. Selama 3 bulan di sana tuh tantangan terbesar yang Syifa temuin tuh apa? Tantangan terbesar pasti banyak lika-liku ya di sana. Sedikit cerita aja, aku waktu itu sempat nginep di kantor Les Kopak itu karena mengejar deadline. Iya, ngejar deadline. Karena aku kan dulu masih weak banget, aku masih agak kalau cuma kita doang. Iya, yang cuma aku doang.
Nah, walaupun di sana banyak banget yang ngajarin aku, cuma kan aku juga harus usaha sendiri. Jadi aku karena bisa karena ada salah satu scene aku yang belum approve, aku coba ngerjain semalaman. Nah kebetulan pas waktu malam itu udah nggak ada bis, jadi akhirnya aku nginep di musola kantor sana. Iya. Masih ingat gak tuh scene apa yang itu tuh kayak susah banget dapet approve-nya? Aku agak sedikit lupa sih, mungkin scene tadi bukan, enggak, scene Karos lagi nyari-nyari Upin. Iya, lucu banget. jadi kayak gitu. Nah itu tuh walaupun simple, tapi kayak susah banget untuk dikerjain buat aku gitu. Tapi aku jadi tahu, oh ini celahnya di sini tuh ternyata gitu. Itu tuh buat approve itu biasanya apa tuh? Kayak apakah kurang smooth? Iya benar. Antara aku agak kaku ngegerakinnya atau salah pergerakan aja gitu sih. Jadi kurang sempurna gitu. Kayak halus. Iya. Oh gitu. Oke. Tapi setelah dari nginep itu dia approve. Alhamdulillah dia pro gitu. Aku juga dibantuin. Pagi-paginya tuh aku dibantuin sama kan kerja aku. Gitu. Oh gini nih udah benar nih kayaknya ada yang sedikit perbaiki lagi. Terus aku kasih ke produser, dia suka. Oke, jadi usaha tidak. Iya benar. Betul. Jadi bagaimana nih pengalaman kuliah dan magang ini membentuk cara pandang Kak Syifa terhadap industri animasi? Jadi aku jadi menghargai proses gimana cara kerja animasi sih. Terus nggak cuma itu, ternyata ada yang jadi yang terlihat lucu dan sederhana animasi itu nggak sesederhana itu ngerjainnya gitu. Aku jadi lebih menghargai prosesnya. Dan sebenarnya industri kreatif itu jadi sebagai media edukasi dan media yang powerful. Tapi kalau dari magang tuh jadi bikin nambah banyak pembelajaran gitu ya. Benar, jadi nggak cuma hiburan doang, jadi bisa jadi media edukasi. Walaupun kayak kelihatannya nggak mudah ya tadi kata Kak Syifa, tapi terbukti Kak Syifa bisa melewatin semua itu tahap demi tahap sampai kayak nginep di kantor gitu kan, tapi hasilnya pun sangat memuaskan gitu. Yang penting nggak gampang menyerah gitu ya, tetap berjuang. Nikmatin aja prosesnya. Betul, wow. Kata hari itu ya teman-teman. Nikmati prosesnya. Oke. Terakhir nih Kak Syifa, coba dong kasih pesan untuk anak muda Indonesia yang mau belajar animasi atau mau kuliah ke luar negeri. Yang pastinya jangan takut untuk mulai ya, pelan-pelan aja kita mulai bikin portfolio. Nanti lama-lama juga kekumpul, lama-lama juga jadi itu hasilnya jadi memuaskan. Dan jangan takut untuk bertanya kepada siapapun, pada kelas, dosen untuk keinginan rasa tahunya harus dikeluarin gitu. Terus dunia itu kan luas banget ya. Pokoknya apapun yang kalian lakuin, coba dipelajarin dan nikmatin aja prosesnya. Jangan takut keluar dari zona nyaman gitu ya, Syifa. Coba challenge diri kita sendiri gitu ya. Kan mana tahu gitu kan hasilnya mungkin di luar dari bayangan kita juga gitu. Ekspektasi gitu. Wah, benar-benar luar biasa banget sih pengalaman dari Syifa hari ini. Mulai dari kuliah di luar negeri, terus adaptasi di negara baru sama orang-orang baru, mempelajari budaya-budaya baru, terlebih bisa magang di perusahaan besar di Malaysia yaitu Life Popak. Luar biasa inspiratif sih. Terima kasih banyak nih Kak Syifa udah hadir dan berbagi pengalamannya di Ruang Tengah. Semoga kedepannya sukses terus. Apa yang direncanakan juga buat keluarga. Salam. Terima kasih. Oke. Buat kamu kawan CBN Education yang lagi cari inspirasi seputar studi dan karir di dunia kreatif, jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman kamu. Salam hangat dari kami di Ruang Tengah.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.